Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil qardi warahni. Fasal tentang hutang dan gadai. Al-iqradu huwa tamliku syai'in ala an yuradda mithluhu. Qard adalah memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama. Sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Li'anna fihi i'anatan ala kashfi kurbatin, karena mengandung unsur menolong, menghilangkan kesulitan. Fahuwa minas sunnanil aqidah, ia termasuk sunnah-sunnah yang muakkad. Li ahadithi asyahirati ka khabari Muslim, berdasarkan beberapa hadis yang telah masyhur sebagaimana hadis riwayat Muslim. Man naffasa ala akhihi kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang membantu melonggarkan satu di antara beberapa kesulitan duniawi saudaranya, maka Allah akan melonggarkan satu daripada beberapa kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah adalah penolong hambanya selagi hambanya itu mau menolong saudaranya. Wasahha khabar, dan dari sebuah hadis sahih, man aqradallaha marrataini kana lahu mithlu ajri ahadihima law tasaddaqa bihi. Barang siapa memberikan hutang dua kali karena Allah, maka ia mendapatkan pahala sebesar mensedekahkan salah satunya. Wa sadaqatu afdalu minhu khilafan li ba'dihim. Bersedekah itu lebih utama daripada memberi hutang, lain halnya menurut pendapat sebagian para ulama. Wa mahallu nadbihi in lam yakun al-muqtaridu mutarran. Kesunahan itu berlaku jika orang yang berhutang tidak dalam kondisi darurat. Kalau orang yang berhutang dalam kondisi darurat, maka wajib hukumnya menghutangi. Wa yahrumu al-iqtiradu ala ghairi muttarrin. Haram berhutang bagi orang yang belum kondisi darurat. Lam yurja al-wafa'u min jihatin zahirin fauran fil hal. Wa inda al-hululi fil muajjali kal iqradi indal ilmi aw zanni min akhidhihi annahu yunfiquhu fi maksiatin. Serta dari segi lahirnya tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk hutang yang kontan, dan akan melunasi setelah sampai waktu pembayaran telah tiba untuk hutang yang ditangguhkan masa pembayarannya. Sebagaimana haram menghutangi orang yang diketahui secara yakin atau praduga bahwa orang itu akan menggunakannya untuk maksiat. Wa yasulu bi ijabin ka aqradtuka. Qirat itu dapat berhasil dengan adanya ijab, seperti saya hutang kepadamu hada, maksudnya barang ini. Au malaktukahu, atau saya berikan kepemilikan ini kepadamu. Ala an tarudda mithlahu, untuk kamu kembalikan lagi sebesar itu pula. Au khudhu wa rudda badalahu, atau ambillah ini dan kembalikan lagi gantinya. Au isrifhu fi hawaijika,
atau gunakanlah ini untuk kepentinganmu. Warudda badalahu, dan kembalikanlah gantinya. Fa in huzifa warudda badalahu fakinayatun. Apabila perkataan dan kembalikan gantinya dibuang, maka berlaku sebagai kinayah. Wa khudhu faqat lagwun illa in sabaqahu aqridni hada fayakunu qardan au a'tini fayakunu hibbatan. Sedangkan perkataan hanya ambillah adalah tidak dianggap kecuali bila digunakan sebagai jawaban atas hutangilah saya barang ini, maka menjadi akad hutang, atau sebagai jawaban berikanlah kami, a'tini, maka akan menjadi hibbatan, menjadi akad hibah. Walawi iktasara ala malaktukahu, apabila menyingkat dengan saya berikan kepemilikan ini kepadamu, walam yanwi al-badal, dan tidak maksud supaya agar diganti lagi, fahibbatun, maka statusnya menjadi hibbah. Wa illa fakinayatun, maka kalau ia punya maksud agar diganti, maka sebagai kinayah akan hutang. Walau ikhtalafa fi niyatil badal, apabila kedua belah pihak berkhilaf, bercekcok mengenai apa yang dimaksud, mengenai apa ada maksud untuk diganti apa tidak, sudiqada fi'u li'annahu a'rafu biqasdihi aw fi dzikril badal, maka pemberi baranglah yang dibenarkan, dikarenakan dialah yang lebih mengetahui maksud hatinya. Atau au fi dzikri badal suddiqal akhizu fi adami dzikri li'annahu al-aslu wa sighatu zahiratun fima idda'ahu. Atau mengenai apakah telah disebutkan perkataan untuk diganti atau belum, maka penerima baranglah yang dibenarkan dalam dakwaannya, karena keadaan belum disebut. Itulah asal kejadian yang ada, dan karena pernyataan tersebut secara dohirnya sesuai dengan apa yang ia dakwakan. Walau qala lil mutarri at'amtuka bi'iwadin, apabila ia berkata kepada orang yang sangat membutuhkan, aku beri makan engkau dengan maksud ada gantinya, fa ankar, maka pemberi makan itu, kemudian orang itu ingkar, suddiqal mut'imu, maka pemberi makanlah yang dibenarkan, hamlan din nasi ala hadhil mukarramah, karena sebagai dorongan orang melakukan perbuatan yang bagus dan terpuji ini. Walau qala wahabtuka bi'iwadin, apabila ia berkata saya hibahkan padamu dengan ada gantinya, faqala majanan suddiqa al-mutahab, lalu penerima mengatakan gratis, maka penerima hibah yang dibenarkan. Walau qala ishtarli bidirhamika khubzan, kalau orang berkata berikan saya roti memakai uangmu, fashtarolahu kana dirhamu qardan la hibbatan alal mu'tamad, kemudian ia membelikannya, maka uang pembelian itu sebagai hutang, bukan hibah, menurut pendapat yang mu'tamad. Wa qabulun, dan qabul, muttasilun bihi, bersambung dengannya dengan ijab, ka ukriduk ukridtuhu wa qabiltu
qardahu. Saya hutang barang itu atau saya menerima hutang barang ini. Naam. Al-qardu al-hukmiyu kal infaqi ala lafzil muhtaji wa it'amil wa it'ami ja'i wa kiswatil ari la yaftaqiru ilal ijabi wal qabul. Memang benar butuh qabul, namun qardul hukmi tidak memerlukan ijab qabul sebagaimana dalam masalah pemakaian barang temuan oleh penemunya yang miskin, yang melarat, memberi makan kepada orang kelaparan atau memberi pakaian kepada orang yang tidak memiliki. Wa minhu, yang termasuk qardul hukmi, amru ghairihi, yaitu memerintahkan orang lain bi'ita'i malahu, untuk memberikan sesuatu yang ia punya, gordun fihi ka'i'ta'i syairin, yang ia mempunyai maksud atas hal itu, misalnya memberi makan kepada penyair, au zalimin, atau orang yang zalim, au it'ami faqirin, atau memberi makan orang fakir, au fidai asirin, atau menebus tahanan, wa amir dari, atau memerintahkan semarakanlah rumahku. Wa qala jam'un, dan berkata segolongan ulama, la yustaratu fil qardi al-ijabi wal qabul. Dalam hutang tidak diisyaratkan ijab dan qabul. Wa ikhtarahul Azra'i, pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Azra'i. Wa qala qiyasu jawazil mu'atati fil bai'i jawazuha huna. Dan Imam Al-Azra'i berkata, dengan mengkiaskan kebolehan jual beli secara mu'atah, maka boleh pula hutang dengan sistem mu'atah. Wa inna ma yajuzu qardu man ahli tabarru'in fima yuslamu fihi min hayawanin wa ghairihi walau naqdan maghsyushan. Hanya saja hutang pihutang diperbolehkan dari orang yang ahli tabarru, berbuat kebaikan dalam barang-barang yang sah menjadi muslam fih, atau barang pesanan, baik berupa binatang atau yang lainnya, walaupun berupa emas dan perak yang tidak murni. Naam, yajuzu qardul khubzi wal ajini wal khamiri al hamidi la arubah ala aujahi wa hiya khamiratu labanin hamidin tulqa ala labani liyaruba liikhtilafi humudatiha al-maqsudah. Memang benar harus dari sesuatu yang boleh diakadi salam, namun boleh hutang roti atau adonan roti atau ragi pemasam, bukan hutang rubah menurut yang aujah. Rubah adalah ragi untuk membuat susu yang telah masam menjadi mengendap karena berbedanya kadar rasa masam yang dimaksudkan. Walau qala aqridni asyratan faqala khuzha min fulanin. Apabila berkata hutangilah saya 10, kemudian orang yang menghutangi berkata ambillah itu dari si fulan, fa in kanat lahu tahta yadihi jaza wa illa fahuwa wakilun fi qabdiha. Maka jika uang itu adalah milik orang yang menghutangi, maka transaksi macam ini diperbolehkan. Kalau tidak, maka statusnya sebagai wakil dalam mengambilnya. Fahuwa wakilun fi qabdiha fala budda min tajdidi qardiha. Ya.
Kalau tidak, maka ia statusnya sebagai wakil dalam mengambilnya. Dan untuk selanjutnya wajib mengadakan akad hutang tersendiri. Wa yantami'u ala waliyin qardu malin muwallihi bila daruratin. Terlarang bagi wali menghutangkan harta anak perwalian tanpa ada darurat. Naam yajuzu lil qadi iqradu malil mahjuri alaihi. Memang benar begitu bagi qadi membolehkan menghutang harta mahjur alaihi, yaitu orang yang ada di bawah pengawasannya, bila daruratin, tanpa adanya kedaruratan, likathrati asyghalihi, karena banyak kesibukan tugasnya, in kana al-muqtaridu aminan musiran, dengan syarat asalkan orang yang berhutang bisa dipercaya dan orang yang kaya. Wa malaku muqtaridun biqabdin, orang yang berhutang atau muqtarid mulai dapat memiliki harta dengan telah mengambilnya, biizni muqridin, dengan izin muqrid, yaitu orang yang memberikan hutang. Wa in lam yatasarraf fihi kal mauhubi, sekalipun ia belum mentasarrufkan sebagaimana pada barang yang dihibahkan. Qala syekhuna, berkata guru kita, wal aujuhu fin nuquti al mu'tadi fil afroji annahu hibbatun la qardun. Pendapat yang aujah dalam bingkisan seperti yang biasa diberikan pada waktu adalah pesta adalah hibah, bukan hutang. Wa ini tidak raddu misli, sekalipun ada kebiasaan mengembalikan yang sepadan. Walau anfaqa ala akhihi, apabila ia menafaki saudaranya ar-rasyidi yang telah pandai, wa iyalihi sinina, atau keluarganya, wa huwa sakitun, sedangkan dia hanya diam, maksudnya tidak menyebutkan sebagai hutang, la yarji'u bihi alal aujahi, maka tidak bisa diminta ganti kembali. Demikian pendapat yang aujah. Wa jaza li muqridin istirdadun haitsu baqiya bimilkil muqtaridi wa inzala an milkihi thumma ada alal aujah. Dan boleh bagi muqrid menarik kembali barang yang dihutangkannya bila masih milik muqtarid, dan sekalipun telah pernah lepas dari muqtarid kemudian kembali lagi menurut pendapat yang aujah. Bi khilafi ma law ta'allaqa bihi haqqun lazimun karahnin wa kitabatin fala yarji'u fihi hina izin. Naam, law ajarahu raja'a fihi. Lain halnya jika barang itu berkaitan dengan hak yang bersifat permanen atau tetap, misalnya gadai atau kitabah, maka muqrid dalam hal ini tidak boleh menarik kembali. Memang benar jika barang itu oleh muqtarid disewakan, maka hendaklah ditarik kembali. Wa yajibu alal muqtaridi raddul misli fil misli, wajib bagi muqtarid mengembalikan barang yang sepadan untuk barang yang misil. Wa huwa an-naqdu wal hububu walau naqdan abtalahu as-sultanu li'annahu aqrabu ila haqqihi wa radu misli suratan fil mutaqawwimi wa huwa al-hayawanu was-siyabu wal jawahir. Yaitu uang emas atau perak dan biji-bijian, sekalipun uang itu telah ditarik dari peredarannya oleh pemerintah, dengan mengembalikan uang itulah yang lebih mendekati hak muqrid, dan wajib mengembalikannya bentuk sepadan dalam hutang atau barang dalam hutang barang mutakawam, yaitu binatang, pakaian, dan mutiara. Wala yajibu qabulu ar-radi'i anil jayyidi walal qabulu misli fi ghairi mahalil iqradi
in kana lahu ghardun sahihun ka'an kana linaqlihi mu'natun walam yatahammalha al-muqtaridu aw kana al-mawdi'u mukhawwafan. Tidak wajib menerima pengembalian barang yang jelek dari pembelian hutang barang yang bagus, dari pemberian hutang barang yang bagus. Juga tidak wajib menerima barang misli di tempat selain tempat berhutangnya dahulu, kecuali bila ia punya tujuan yang dibenarkan, seperti untuk membawa ke tempat lain, memerlukan biaya yang tidak ditanggung oleh muqtarid, atau tempatnya mengkhawatirkan keselamatan. Wala yalzamu al-muqtaridu ad-daf'u fi ghairi mahal al-iqtiradi illa iza lam yakun li hamlihi mu'natun aw lahu mu'natun. Tidak wajib bagi muqtarid yang menyerahkan di tempat selain tempat hutangnya dahulu illa idza lam yakun li hamlihi mu'natun, jika membawanya ke tempat lain yang tidak memerlukan biaya atau memerlukan biaya. Aulahu mu'natun wa tahamallaha al-muqridu lakin lahu mutalabatun fi ghairi mahalil iqradi biqimati bimahalil iqrad waqtal mutalabati fima linaqlihi mu'natun wa lam yatahammalha al-muqridu li jawazil i'tiradi anhu. Dan dibayar oleh muqrid, tapi tidak boleh menuntut sejumlah harga yang diperhitungkan menurut harga di tempat ia berdasarkan hutang dahulu. Berdasarkan harga waktu penuntutan tersebut kepada muqrid dalam kasus yang memerlukan biaya, dan tidak boleh ditanggung muqrid karena boleh meminta ganti atau menukar piutang kepada muqtarid. Wajaza lil muqridi naf'un yasilu lahu min muqtaridin, dan boleh bagi muqrid menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh muqtarid, qaradi zaidi qadran atau sifatan, seperti melebihkan ukuran atau mutu barang pengembalian, wal ajwad fi raddi, dan mutu lebih bagus dari mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih bagus dari apa yang dihutangkan, bila syartin, tanpa disyaratkan, fil aqdi, dalam sewaktu akad, bal yusanu zalika lil muqtaridin, bahkan disunahkan bagi orang yang adalah disunahkan bagi muqtarid. Liqaulihi, karena sabdanya baginda Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qadaan, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar hutangnya. Wala yukrahu lil muqridi akhzuhu kaqabuli hidayatihi, tidak dimakruhkan bagi muqrid mengambil kelebihan tersebut, sebagaimana halnya menerima hadiah, walau fi ribawi, sekalipun dalam barang ribawi. Wal aujuhu annal muqridu yamliku zaidi min ghairi lafzin, menurut pendapat yang aujah bahwa muqrid bisa memiliki kelebihan tersebut tanpa harus mengatakannya, li'annahu waqa'a tab'an wa aidan fahuwa yushbihul hidayata wa annal muqtaridu idza dafa'a aktsara mimma alaihi wadda'a annahu innama dafa'a dzalika zannan annahu allazi alaihi khulifa wa raja'a fihi. Karena barang itu bersifat mengikuti pada lainnya dan juga menyerupai hadiah, dan sesungguhnya muqtarid bila mengembalikan lebih banyak itu mendakwa hal itu ia lakukan karena mengira
bahwa sebesar itulah seharusnya, maka diambil sumpahnya lalu boleh minta kembali kembalian tersebut. Wa amal qardu bi syarti jarri naf'in lil muqridi fafasidun. Adapun hutang yang disyaratkan adanya sesuatu kemanfaatan kembali kepada mukrid, maka itu adalah rusak. Li khabari kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Karena hadis hutang yang menarik kemanfaatan untuk mukrid adalah riba. Wajabara dha'fahu maji'u ma'nahu an jami'i minas sahabati. Kelemahan hadis ini bisa ditambal dengan adanya hadis lain yang diriwayatkan, yang semakna yang diriwayatkan oleh segolongan sahabat. Wa minhul qardu liman yastajiru milkahu. Termasuk riba ialah orang yang menghutangi orang yang menyewa hak miliknya. Ai mithlan ai mathalan bi aktsara min qimatihi li ajril qardi. Menyewa harga miliknya dengan harga lebih tinggi lantaran hutangnya tersebut, dan hal ini jika disyaratkan in waqa'a zalika syartan iz huwa hina izin haramun, maka hukumnya adalah haram. Maka hal ini jika disyaratkan maka hukumnya adalah haram ijma'an, secara ijma'. Wa illa kuriha indana, jika tidak maka hukumnya makruh menurut mazhab kita. Wa haramun inda katsiri minal ulama'i qala Subki, dan hukumnya dan haram menurut kebanyakan ulama, demikian dikatakan oleh Imam As-Subki. Wa yajuzu al-iqradu bi syarti rahni awil kafili. Boleh qard dengan syarat adanya gadai atau kafil, yaitu orang yang menanggung. Walau qala aqrid hadza mi'atan wa ana laha dhaminun. Hutangilah orang ini 100, maka saya menjadi penanggungnya. Fa aqradahu al-mi'ah, kemudian dia dihutangi 100, au ba'daha atau sebagiannya, kana dhaminan, maka orang tersebut menjadi dhamin, menjadi penanggung, alal aujahi, menurut pendapat yang aujah. Lil hajati, karena adanya hajat, karena adanya kebutuhan. Ka alqi mata'aka fil bahri, lemparkanlah barangmu ke laut. Wa alayya dhamanuhum, dan sayalah yang akan menanggungnya. Wa qala al-Baghawi, dan berkata Imam al-Baghawi, lau idda'a al-maliku al-qarda, apabila pemilik harta mendakwakan sebagai hutang, wal akhizul wadi'ata, sedangkan orang yang mengambilnya mendakwakan sebagai wadi'ah, yaitu titipan, suddiqa al-akhizu, maka dibenarkan pengambilnya. Li'annal asla adamud dhamani, karena asal permasalahan adalah tidak adanya tanggungan. Khilafan lil Anwar, lain halnya menurut pendapat Al-Anwar.